Lo gue suruh subscribe bukan subscribe, batu banget sih lo. Makanya subscribe, gue bilangin subscribe. Gue bilangin sama gue nih, jangan batu lo. Subscribe lo, subscribe. Ingat subscribe, jangan batu, gue bilangin sama gue nih. Oke, welcome to my channel. Kali ini gue kedatangan tamu, ya kan? Namanya Zamak Syari. Ini adalah orang yang sangat memotivasi kita. Makasih banyak nih ya, udah mau datang ke acara ini. Udah banyak meluangkan waktu kan, jadi ngerepotin kan ini saya. Siap. Nih, gimana sih? Kan kalau saya dengar-dengar dulu tuh, sekarang kan jadi guru gitu ya. Udah jadi guru saat ini. Dulu tuh gimana bisa awalnya tuh jadi sampai titik ini tuh perjalanan hidup, bisa diceritain biar yang nonton bisa tahu nanti. Perjalanan gua sebelum gua jadi guru, sebelum gua mulai gua cerita. Gua terlahir dari keluarga, bukan keluarga yang mampu ya, keluarga yang berkecukupan lah, biasa aja gitu. Bapak gua punya orang tua, bapak gua itu kuli bangunan. Emak, ibu gua itu cuman ibu rumah tangga biasa. Kerja tapi kerja apa Nah, di rumah gitu? Di rumah aja, stay at home, nggak kemana-mana. Cuman ya orang tua perempuan seadanya lah bahasanya begitu. Bukan wanita karir, wanita biasa. Gua bisa jadi guru sampai sekarang, ya namanya manusia gitu ya, hidup ada step by step. Ketika lu ingin maju, ya lu harus fokus satu titik bahasanya. Apa nih cita-cita lu di awal, apa lu harus kejar itu gitu loh. Jangan sampai cita-cita lu itu buyar gitu, hilang gara-gara sesuatu yang lain gitu. Jadi gua disekolahin dengan sekolah yang bahasanya itu sekolah nggak apa ya, bukan sekolah favorit, sekolah yang biasa aja. Dari mulai gua TK, gua SD gua itu SD biasa, bukan SD negeri yang terkenal kayak gimana, enggak. SD gua SD biasa. Gua lulus dari SD, gua masuk di pondok gitu. Di pondok gua asli gua dari Kepulauan Riau, terus gua mondok di Jawa Tengah, di Jepara ya. Terus sekolah swasta, sekolah seadanya lah, biaya murah gitu kan, karena kalau mau biaya mahal orang tua gue pastinya nggak mampu gitu. Gue sempat bilang sama orang tua gue orang yang punya cita-cita gede men. Walaupun bahasanya gue tahu orang tua gue kemampuannya sekian, tapi gue yakin ketika gue punya satu cita-cita gue harus kejar, dan gue yakin gak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Ya benar. Hanya orang yang mentalnya lemah, yang dia ya udahlah gue cuma orang segini terus gue nyerah, enggak. Kalau orang bermental baja, salah satu omongan orang bermental baja, gak ada yang gak mungkin di dunia ini. Walaupun lu anak tukang kuli bahasanya gitu ya, tapi kalau lu punya cita-cita gitu, lu kejar, pasti bisa men. Gak ada yang gak mungkin. Kita punya Tuhan bro. Bener. Ini kan kayaknya lu itu ngangkat banget derajat orang tua kan, jadi dari yang bokapnya kerjanya kuli bangunan gitu ya. Sekarang dengan posisi lu menjadi guru tuh sebuah kebanggaan tersendiri. Nah di sini tuh penyemangat lu tuh, maksudnya apa yang membuat lu semangat sampai bisa dalam titik ini? Ada bahasa begini, di balik laki-laki sukses itu ada perempuan hebat. Perempuan hebat di sini itu ibu gua men, ibu gua sendiri. Oh berarti bukan doi gitu? Bukan doi, gua nggak punya doi bahasa. Tapi ibu gua sendiri. Gua selalu mikir gini, gua pengen tunjukin ke orang-orang gitu ya. Gua pengen orang tua gua yang bukan siapa-siapa jadi siapa-siapa, bahasanya begitu. Gua pengen angkat derajat orang tua gua. Itu motivasi pertama gua. Karena gua pernah ngeliat quotes gitu. Quotes itu bilang gini, kalau kamu bukan berasal dari keluarga yang kaya raya, buatlah keluarga kaya raya itu berasal dari dirimu. Itu yang motivasi gue sampai gue bisa kayak sekarang. Dan karena orang tua gue ngedidik gue dari mulai gue kecil, lu harus bisa mandiri. Gue SMP gue udah punya pemikiran, gimana nih
Gue SMP karena gue dibuang jauh, bukan dibuang sih bahasanya, gue nuntut ilmu jauh gitu, jauh dari orang tua. Gue mikir jadinya, kalau gue main, gue nggak belajar bener-bener, gue nggak fokus dengan cita-cita gue, sia-sia dong orang tua gue ngebiayain gue. Iya. Bahasanya kerja keras banting tulang gitu kan, orang tua gue tukang men, anak disekolahin jauh gitu, itu butuh biaya yang besar bro. Dari itu gue mikir, makanya dulu gue di pondok, gue biaya per bulan itu kecil. Bahasanya ya uang yang orang tua gue kasih itu hanya cukup buat beli peralatan mandi dah gitu kan. Terus dari mana gue bisa ngasilin uang itu gitu? Gue ngasilin uang ya dulu gue di pondok dengan cara teman gitu punya baju kotor, yaudah gue cuciin, bayar dah lu per baju 500. 500 itu per baju. 500 men, 500 Per baju, per satu baju itu 500. Itu Biasanya- cuma buat gua, bahasanya gua nabung sama buat gua jajan, karena kiriman dari orang tua gue itu nggak bakalan bisa gitu loh. Bayangin lu hidup dalam jangka waktu sebulan dengan uang 100.000. What the fuck man? Itu di tahun berapa? Itu gua dari mulai tahun 2010 sampai tahun 2016. Tahun 2000 sampai tahun 2016, 2010 sampai 2016. Sekitar 6 tahun gua ngejalanin kehidupan kayak 100.000 dalam waktu 1 bulan. dalam waktu 1 bulan. Untuk waktu sebulan. Untuk waktu sebulan itu buat uang jajan. Dari situ kan gue mikir, gue buat kebutuhan gue sehari-hari uang 100.000 itu kurang bro. Dari situ gue mikir ya udahlah, gue cari usaha lain. Ya udah, gue nyuci karena gue punya tenaga. Di balik nyuci ada apa lagi? Kadang ya teman-teman yang capek habis main bola atau habis apa ya, gue nawarin lah jasa, lu mau nggak gue pijit, lu bayar seikhlasnya. Kadang ada yang bayar goceng, bayar 15.000, paling banter dia bayar 15.000 gitu kan. Gue nggak malu dari situ, gue nggak malu karena kita apa-apa gitu, kita harus mulai dari bawah bro gitu kan. Gue nabung dari hasil-hasil itu, gue nabung, gue sisihin, sebagian gue tabung, sebagian buat gue jajan. Nah, uang yang gue tabung ini gue investasikan buat gue buka usaha nanti ke depannya. Terus berjalan seiringnya waktu, gue pindah di Bekasi. Awalnya gue apa? Gue dagang bro. Gue dagang. Dagang Gue apa nih? jualan es. Ya buat minuman bocah lah, bocah SD gitu. Gue jualan es, sosis, bakso bakar tuh. Gue jualan begitu. Sampai suatu saat gue dikasih kesempatan sama ketua yayasan, gue dikasih kesempatan, lu mau nggak ngajar? Gue bilang, gue nggak punya titel. Gue belum kuliah, gue nggak punya titel, gue hanya lulusan pondok. Tapi ketua yayasan bilang, walaupun kamu nggak punya titel, tapi dari pengalamanmu, dari apa yang kamu pelajarin di pondok, itu semua udah ada bekal. Karena ketua yayasan bilang kayak gitu, oke, gue coba. Awal gue ngajar, gue di 2 bidang studi, bahasa Arab sama Nahwu, itu berjalan selama 3 bulan. Enggak. Jadi awal itu gue ngajar di sekolah dasar, di SD itu kelas 4, 5, 6, 3 kelas gue ngajar. Ngajar Gue bahasa Arab. ngajar tuh. Ya seharga guru honorer lah ya, gaji yang nggak terlalu tinggi gitu kan. Gue ngajar di situ, gue bersyukur. Ya Allah, alhamdulillah nih sekarang gue udah bisa biayain hidup gue sendiri ya. Kadang gue kirim ke orang tua seadanya lah, semampunya gue kirim. Walaupun nggak tiap bulan gue ngirim, gue kumpulin, gue kirim. Sebagian gue invest duitnya buat usaha gitu kan. Terus berjalan sampai dalam waktu sebulan gue punya nilai plus di sekolah itu, gue dinaikin. Dari guru SD gue disuruh ngajar di SMP, dari SMP gue disuruh ngajar di SMA, sampai sekarang dalam satu ruang lingkup yayasan gue bisa ngajar di tempat yang berbeda. Di pondok gue ngajar, di SD gue ngajar, di SMP gue ngajar, di SMA gue ngajar. Dia 4 lembaga 4 lembaga sekaligus. yes, dalam satu yayasan di 4 lembaga gue bisa ngajar gitu. Sampai Tanpa titel satupun. tanpa titel satupun. Dan yang awal mulanya gue gaji sekelas guru honorer, sekarang gue jadi guru tetap yayasan ya. Alhamdulillah gitu, gaji gue ya bahasanya mencukupin lah ya, mencukupin buat kehidupan gue sehari-hari. Gue juga bisa bantuin orang tua ngebiayain adik, sampai sekarang adik gue ya gue bantulah biayanya, sedikit-sedikit gue bantu. Dan sekarang adik gue udah mulai kuliah, gue bantu juga biayanya, gue juga sembari kuliah gitu kan. Sekarang gue kuliah, gue ngambil jurusan hukum. Oh, sekarang kuliah? Sekarang gue kuliah. Kuliah di mana? Gue kuliah di Asy-Syafi'iyah. Gue alhamdulillah
ini nikmat dari Tuhan ya, gue bisa biayain diri gue sendiri tanpa gue harus minta ke orang tua. Bayangin dari anak tukang kuli sampai naik menjadi seorang guru pengajar ya kan, sampai naik lagi bisa kuliah, bisa membiayain adik, bisa ngasih uang orang tua, itu sebuah kebanggaan yang cukup besar. Ada nggak sih kritik orang gitu, oh lu tuh orang nggak punya, lu tuh apa Ada, sih, itu pasti lu ada. itu Jelas. Kadang gue pernah ditanya, apa cita-cita terbesar lu? Cita-cita terbesar gue jujur aja, gue punya cita-cita, gue pengen jadi pengusaha. Gue pengen, ya kalau yang paling besar cita-cita gue pengen membahagiakan orang tua gue. Gue pengen banget ngebahagiain orang tua gue. Gue pengen jadi pengusaha. Ya beberapa orang berkomentar gitu kan, lu pengen jadi pengusaha, sedangkan lu aja begini gitu loh, lu aja begini gitu. Tapi gue di situ gue mikir, gue jawab di depan dia, bro, gue punya cita-cita jadi pengusaha, bukan dalam artian gue pengen ninggalin ngajar, enggak. Tetap menurut gue ngajar ya, itu suatu kewajiban, men. Kita punya ilmu walaupun itu sedikit, abdikan buat negara. Makanya selama gua ngajar, gua nggak pernah lupa ketika waktu luang gua yang kosong, gua buat itu gua dagang, gua jualan. Tetap gua sampai sekarang gua masih jualan gitu ya, entah itu apa buat gua nabung. Jadi bahasanya gua ngajar itu untuk kewajiban gua gitu. Gua pengen jadi pengusaha tapi gua tetap ngajar karena ngajar kewajiban. Makanya gua nggak pernah punya cita-cita gua pengen jadi pengajar, tapi ngajar itu adalah sebuah kewajiban. Cita-cita gua pengen jadi pengusaha. Kenapa gue pengen jadi pengusaha? Motivasi gue itu rakyat Indonesia. Kok bisa rakyat Indonesia sih motivasi gue buat jadi pengusaha gitu? Karena gini, kalau kita lihat sekarang ya, banyak orang di Indonesia yang berstatus pengangguran. Kalau lu coba pikir, lu telaah gitu, dari pengangguran ini gitu ya. Oke, awalnya dia orang baik, lama-lama dia susah, dia bisa jadi orang yang radikal, bro. Dia bisa jadi orang jahat karena dia saking lamanya nganggur, bisa aja dia nyolong, men. Kasian, bro. Jadi bahasanya orang rusak di Indonesia jadi banyak. Disitulah motivasi gue pengen jadi pengusaha, gue pengen buka lapangan kerja yang luas gitu, biar orang-orang di Indonesia bisa kerja, gue bisa bantu orang-orang Indonesia gitu. Karena gue tahu ngenesnya jadi orang bawah itu kayak gimana gitu. Makanya sekarang gue punya murid banyak gitu. Gue ngerasain, oh seperti ini ternyata. Jadi pesan gue ya buat anak-anak muda yang pengen ngejar cita-citanya gini loh, lu nggak perlu takut dengan cita-cita lu yang tinggi. Yang penting lu fokus dengan tujuan lu nggak perlu hirauin omongan orang kayak gimana. Ada satu quotes yang bahas kayak gini, banyak orang yang ingin kamu itu hancur, kecewakan mereka. Maksudnya gimana? Banyak orang yang pengen ngelihat lu tuh hancur. Ya, lu harus bisa kecewain mereka, men. Dengan cara apa? Lu harus sukses, bro. dengan cara kita sukses. Dengan cara kita harus sukses. Itu yang gue buktiin sekarang. Dulu gue dihina sama orang, men. Sekarang gue bisa ngajar. Sekarang gue punya usaha. Dan alhamdulillah gue kuliah, gue bisa biayain diri gue sendiri, bisa biayain adik-adik gue, dan gue bisa bantu orang tua gue. Gue pengen suatu saat gue ngomong sama orang tua gue, wis udah, ibu sama bapak gak usah kerja, biar sekarang aku yang tanggung jawab semuanya. Luar biasa.